Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damas Dwi Anggoro, ya, salah satu tutor yang ada di Universitas Terbuka. Home base saya di via UB atau Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video interaktif yang berjudul pajak daerah, ya. Pada kali ini saya akan share screen terkait dengan bab satu yang berjudul rezim, ya. Rezim sebelum kemerdekaan, dan berikutnya adalah rezim setelah kemerdekaan sampai saat ini, ya, tahun 2024. Beberapa hal yang menarik terkait dengan rezim Belanda. Ternyata Indonesia mau tidak mau tidak bisa diwarnai atau diwarnai dengan regulasi-regulasi Belanda yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, ya. Bahkan tidak hanya di Belanda saja, namun juga kita bisa melihat bahwasanya dari undang-undang yang ada di rezim setelah kemerdekaan ini ada perebutan kekuasaan antara Belanda dan Inggris, Perancis, Portugis yang ingin sebenarnya untuk menguasai Indonesia. Nah, di tahun 1811, ya, sampai 1816 ini Indonesia sempat, ya, diwarnai oleh Inggris, yaitu dengan adanya historis, ya, terkait dengan pajak land rent, ya. Kalau di Belanda ini land rente, seperti itu. Jadi ini yang membedakan, gitu, ya. Ini kok jaraknya singkat, ya. Ini karena Inggris yang Anda kenal dengan apa namanya Thomas Stamford Raffles. Ya, ini nanti bisa didetailkan, bisa dipelajari. Ini hal yang menarik, ya. Tapi setelah tahun-tahun ini, ya, kita bisa melihat tahun zamannya Jepang, ya. Ini dia sudah menggunakan pakai istilah lokal, ya, pajak tanah, seperti itu. Tapi sejatinya kurang lebihnya adalah hal yang sama, seperti itu. Ini adalah penerimaan, ya, penerimaan dari pajak yang saya dapatkan Indonesian Economic History, ya, Land Tax Revenue. Ini situsnya adalah situs saya ini ada di Belanda, ya. Situsnya masih ada historis Belanda mencatat historis secara lengkap ketika dia menjajah Indonesia, seperti itu. Penerimaannya cenderung ada kenaikan yang eksponensial, ya, mulai tahun 1900-an, gitu, ya. Ini hal yang juga cukup apa namanya menarik. Ini guilders, ya. Ini seperti uang mata kuliah gulden, tapi yang penamaan yang versi lama, ya. Kalau Anda mau mencari, gitu, ya, ini kira-kira penerimaannya sampai di angka seperti ini. Ini ada saya mencantumkan di dalam modul Universitas Terbuka, ya, pajak daerah ini ada beberapa banyak, ya, jenis-jenis pajak yang aneh, ya, justru malah menjadi cikal bakal pajak yang sekarang, ya, baik pajak pusatnya, baik pajak daerahnya. Tapi saya lebih fokuskan ini, saya mencantumkan pajak eh, daerahnya, seperti itu. Itu untuk kurang lebihnya di poin pertama. Di poin kedua adalah di rezim-rezim, ya. Di rezim-rezim ini banyak setelah kemerdekaan sampai pada saat ini, nanti seperti yang tadi saya sudah sampaikan di tabel, ada Undang-Undang Darurat tahun 57. Berikutnya dari darurat itu nanti langsung masuk ke 97. Jadi seolah-olah lama, gitu, ya, karena Orde Baru pun juga lama, gitu, ya, ketika dia apa namanya Undang-Undang Darurat dan Undang-Undang Pajak Daerah itu nomor 11 tahun 57, Retribusi tahun 2012 tahun 57, itu lebih banyak warnanya ke
arah Belanda. Namun yang sudah 97 ini sudah disesuaikan dengan perkembangan pada saat itu, terutama adalah pajak kendaraan bermotor ya seperti itu. Kita sudah bisa melihat, oh ini sudah mirip nih seperti yang sekarang gitu ya. Cuma yang dulu sifatnya masih open list, sekarang sudah mulai tahun 2000 itu sudah mulai apa namanya bersifat close list. Nanti bisa didalami ya ini tahun 2000 juga masih bersifat open list. Tahun 2009 tahun 2009 atau tepatnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 itu sudah bersifat close list. Kira-kira seperti itu untuk video interaktif pada kesempatan kali ini. Kita nanti akan masuk pembahasan, bisa didalami, bisa ditanyakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.